dari semua negara kalau mau datang ke Eropa atau ke Eropa itu pastilah tujuan utamanya yang pertama itu Paris, dan kalau ke Paris belum ke Paris namanya kalau belum foto atau belum lihat namanya Menara Eiffel. Jadi memang sih maksudnya ini tuh entah kenapa ya memang spesial banget buat semua orang, padahal banyak juga yang bilang kok kayaknya cuma sutet doang gitu, tapi emang cantik banget sih. Jadi kalau misalkan datang ke Paris itu memang wajib banget datang ke sini, foto-foto di setiap sudutnya cantik banget. Jadi ini memang daya tarik utama di kota Paris, bahkan di Perancis ya, ini dia Eiffel, La Tour Eiffel namanya. Yes, ini kalau boleh ini sedikit ya, Indonesia atau luar negeri kebanyakan bacanya Eiffel. Nah, tapi kalau belajar dari channel Sis Ica, bacanya yang benar Eiffel katanya gitu ya. Cuman karena kita Indonesia bilang aja Eiffel lah yang umum. Cuman yang benar ya mesti cek di channelnya Sis Ica tuh gitu ya. Jadi untuk Eiffel, semua orang pasti foto ke Eiffel, ya kan? Karena Eiffel merupakan salah satu gedung yang buatan manusia yang paling ikonik, paling terkenal katanya. Nggak ada bangunan lain buatan manusia lebih terkenal dibanding Eiffel, makanya semua orang mau foto, gitu kan. Nah, untuk foto ada beberapa spot. Ya, sebenarnya sih dari Paris, hampir dari semua sudut kota kelihatan, karena begitu tingginya Menara Eiffel, gitu ya. Tapi spot terbaik, kalau menurut saya, yang umum gitu ya, ialah di Trocadero. Nah, kalau lihat di gambar yang sebelah kiri itu ada perempuan pakai baju merah gitu ya, gaun gitu ya, itu letaknya di Trocadero, dan bisa dibilang banyak sekali orang, turis, selebgram, artis ya, kalau kita lihat Instagramnya artis Indonesia, Bunda Maya, ya pokoknya banyak lah yang foto. Nah ini di layar nih semuanya sobat kota, ini semuanya di Trocadero. Cuman balik lagi, ya pokoknya kalau kita lihat levelnya agak tinggi, Eiffel-nya agak besar, nah itu mostly ya harusnya di Trocadero. Nah cuma balik lagi harus tahu bro, jam yang tepat untuk foto. Ya kan, jadi kalau untuk tahu yang tepat untuk foto di Trocadero ialah sore hari. Karena kenapa? Kalau pagi hari ke Trocadero biasanya fotonya kurang bagus. Karena mataharinya persis di belakangnya Eiffel. Jadi akan backlight. Bro Eno kan backgroundnya fotografi ya, pasti tahu nih. Ya kan? Kalau backlight biasa ambil fotonya kurang sempurna. Apalagi untuk posting di sosmed gitu ya. Nah kalau pagi, nah kita di arah sebaliknya dari Trocadero itu ada Champ de Mars atau Eko Militer biasanya. Itu yang heboh kalau nggak salah yaitu Syahrini bikin video maju mundur cantik tuh. Yang ditiru sama orang-orang penjual gantungan kunci sekarang semua tahu tuh. Syahrini maju mundur cantik, orang hitam gitu dari Afrika gitu pendatang, tapi bisa ngerti loh Syahrini maju mundur cantik, luar biasa itu. Jadi kalau lihat rumput ya, kalau lihat rumput video, nah kayak ini yang di tengah itu, nah itu Champ de Mars atau Eko Militer, satu arah sebenarnya, beda jaraknya aja. Bisa. Kalau cuacanya lagi bagus, itu bisa piknik juga di Champ de Mars itu ya. Kalau misalkan dari sekitar bulan April sampai bulan Oktober, di rumput-rumputnya itu kita bisa piknik-piknik cantik. Terus di kanal-kanalnya juga yang menghadap ke Eiffel sama bisa piknik cantik. Di Trocadero sendiri, di situ ada banyak tempat yang jual crepe, kemudian ada juga banyak orang-orang jualan, seperti kata Bro Doni tadi ya, €1, €1 gitu kan biasanya mereka bilang jual gantungan kunci. Terus, murah. Terus di situ juga ya kegiatannya bisa foto-foto itu sendiri, dan di Eiffel sendiri kita bisa naik ya ke atas menaranya di lantai 1, lantai 2, dan juga ke puncaknya. Itu kalau naik berbayar, beda sendiri. Dan kita dari atas itu bisa melihat pemandangan kota Paris yang pastinya cantik banget. Buat yang suka olahraga dan nggak mau antri terlalu lama, bisa juga naiknya lewat tangga. Jadi ada 2 option, bisa naik lewat tangga atau lewat lift. Kalau yang mau olahraga sekalian tuh bisa naik lewat tangga. Semua spot itu sebenarnya boleh ya. Kalau misalkan siang hari itu Eiffel nggak ada nggak ada aturan umum. Tapi kalau malam hari, terutama saat lampu menyala, ini sebenarnya animasi lampunya itu yang ada copyright-nya istilahnya. Kalau untuk keperluan pribadi, cuman foto-foto Instagram aja, atau untuk keperluan pribadi itu nggak masalah. Tapi kalau untuk misalnya dibuat film yang akan dijual nantinya, atau untuk dibuat iklan, dan untuk foto-foto yang komersial, itu harus bayar copyright tersebut ke pihak Eiffel. Jadi Eiffel ini diaturnya, istilahnya dikelolanya oleh pihak swasta ya, walaupun nanti itu berurusannya juga sama dengan pemerintah kota Paris.
Tapi memang di sini kalau malam hari itu ada aturannya untuk membayar kalau kita fotonya masuk ke commercial use. Komersial. Oke, Tapi nah nggak sobat ada kota. yang antri, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada patroli yang kalau malam kita foto nggak boleh, ditangkapnya digital nanti. Eiffel setiap malam nyala, tapi setiap jam itu dia kelap-kelip. Nah, itu yang bikin cantik tuh. Ya, jadi mungkin yang maksud si Ica yang itu yang mesti hati-hati, nggak boleh untuk kebutuhan komersil gitu ya. Jadi buat sobat kota ya boleh tungguin tiap malam kelap-kelip itu cantik sekali gitu ya. Oke, balik ke Arc de Triomphe. Jadi dia ini lengkung kemenangannya Napoleon karena zaman dulu setiap kali menang perang katanya dia bikin sebagai ya tugu ya monumen sebagai simbol kemenangannya dan katanya mereka akan berbaris melewati lengkungan ini konon katanya. Tapi yang terkenal ialah kenapa? Karena Arc de Triomphe dan Eiffel dan juga mungkin Notre Dame ya, Katedral Notre Dame merupakan 3 ikon utama dari kota Paris gitu kan. Ya orang tahu lah kalau lihat ini juga pasti di Paris gitu kan. Nah spesialnya lagi Arc de Triomphe ini di satu square ya atau satu bundaran kita bilang gitu ya. Kalau di Semarang ada simpang 5 katanya ya kan, 5 jalan gitu ya. Kalau di Bali simpang siur katanya tuh, nggak tahu bener apa salah tuh, katanya bener sih ya. Tapi kalau di Kalau Paris itu Jakarta simpang raya. simpang 12. Jadi 12 jalan bertemu di satu titik di bundaran Arc de Triomphe ini gitu kan. Jadi megah, ikonik dan juga jalan terkenal juga ada satu ya, Champs-Élysées ya kan, itu yang terkenal buat shopping ya dan lain sebagainya. Itu juga salah satu jalan dari 12 jalan yang menuju ke Arc de Triomphe. Dan juga kalau yang hobi olahraga Tour de France ya pasti biasa finishnya ya di Arc de Triomphe ini areanya. Di atas itu bisa lihat pemandangan kota Paris pasti ya dari ketinggian karena Arc de Triomphe ini kan lebih tinggi dari gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Jadi memang kita bisa lihat dari atas gimana pemandangannya. Dan memang kalau dijelasin tadi Arc de Triomphe literally kalau diterjemahkan kan sebenarnya tugu kemenangan gitu ya. Dan apa lengkung kemenangan. Jadi memang kalau misalnya ada yang tadi finishnya Tour de France di sini, kemudian ada 14 Juillet, 14 Juli hari apa ya Bastille Day-nya Prancis itu pasti ada pawainya di sini dan kayak kemarin menang Piala Dunia pawai di mana anak-anak Équipe de France atau tim Prancis ini pawainya menyapa warga tuh juga di sini. Jadi memang tempat ini tuh bersejarah banget untuk orang Prancis setiap menang tuh ke situ dan di sini ya tadi Champs-Élysées juga di kiri kanannya itu ada trotoar yang memang lebar, katanya ini merupakan salah satu jalan paling cantik di dunia. Di Champs-Élysées itu ada lampu merah ya di ujung jalannya, dan di lampu merah itu kayak ada jalan 2 arah, dan di tengah-tengahnya ada sedikit jalan di mana biasanya orang-orang turis-turis ke tengah situ mengantri untuk foto. Jadi memang mereka biasanya foto di situ karena tepat di tengah-tengah dari Arc de Triomphe itu sendiri. Kalau spot sih biasanya kalau rombongan karena dekat dengan tempat stop bus itu biasanya di Avenue Friedland ya dekat situ ya. Cuma balik lagi di sini disclaimer lagi ya, di sini mesti hati-hati kalau foto kayak di tengah-tengah karena kan trafficnya bahaya. Betul. Ya. Kemudian kalau mau nyebrang juga mau naik ke atas nggak bisa nyebrang langsung ya, tapi terowongan bawah tanah. Gitu kan? Bawah tanah. Oke. Yes. Kemudian berikutnya lagi disclaimer lagi ya. Tapi mungkin sudah banyak yang tahu ya, hati-hati juga banyak copet di sini, sobat kota. Tempat ini kalau kita ngomongin letak geografis dulu ya, jalan lurus Champs-Élysées, tadi ngomongin jalan Champs-Élysées, Avenue Champs-Élysées. Kalau kita jalan lurus 3 km, itu abis itu kita akan ketemu dengan Place de la Concorde ini. Place de la Concorde ini kalau dari segi sejarah singkat aja ya, adalah tempat berdarah karena tempat di mana Marie Antoinette dan banyak nobel atau orang-orang bangsawan-bangsawan Perancis, kerajaan Perancis dulu dipenggal, digiotin kepalanya oleh rakyat ketika revolusi Perancis. Dan sekarang tuh tempatnya memang diperbaharui gitu sejak zaman tersebut dan ada air mancurnya ini cakep banget kalau buat difoto. Kemudian ada Obelix yang katanya tadi mirip Monas ini, mungkin Doni bisa cerita lebih lengkap tentang kenapa kok ini mirip dengan Monas ya.
Dan foto-foto di sudut-sudutnya itu memang cantik banget. Ada hotelnya juga di situ yang Doni nanti akan cerita lagi tentang itu. Pokoknya di sini setiap sudutnya cakep banget lah. Lapangan Platela Concord ini dia semuanya bikinnya simetris ya. Jadi pohonnya, air mancurnya, patungnya, semuanya itu square-nya simetris. Jadi cakep banget di foto. Sementara kalau soal Monas, konon katanya Bapak Proklamator, presiden pertama kita, Bapak Soekarno, waktu berkunjung ke Paris, nginepnya di salah satu hotel yang sekarang hotel termasuk yang paling mewah, paling bagus juga di kota Paris, yaitu Hotel de Triomphe, ya kan? Di sana beliau tinggal di suite, ya, yang view-nya langsung hadap ke lapangan itu. Nah, dilihat lapangan dengan ada satu tiang obelis, ya, di tengah-tengah lapangan itu katanya menginspirasi beliau bikin Monas, ya, di depan istana negara Indonesia, gitu bisa dibilang. Berarti bukan dari Perancis, kita bisa lihat dari pemberian dari negara lain di sini. Wah, ya, ini keren dari banget Mesir ya. Ini taman dari Louvre, jadi kita sebenarnya ini benar-benar persis di sampingnya Concorde ya. Jadi lurus lagi dari Concorde itu ada taman ini, dan taman ini sama luas juga. Ada banyak bangku-bangku kecil untuk kita bisa duduk-duduk santai. Tahu lah ya kalau orang bule gimana lihat matahari sedikit nggak kuat, harus duduk, harus menyapa matahari. Jadi biasanya di situ kita bisa foto-foto juga. Ada banyak sudut di mana kita bisa lihat juga Louvre. Di sini bisa kelihatan dari gambarnya. Louvre ada di situ, ada air mancur juga. Dan ada beberapa air mancur kecil. Jadi benar-benar cantik banget. Dan ini setiap musim beda-beda ya, karena tahu sendiri di sini kan 4 musim. Autumn warnanya berbeda, banyak oranye-oranye. Kemudian kalau sekarang nih hampir spring, ada banyak bunga-bunga cantik. Jadi setiap musim harus ke sini ya. Yes, balik lagi kalau soal museum ya, bisa dibilang banyak yang bilang Louvre ini museum seni dan sejarah, sebenarnya ya mostly seni sih memang gitu ya, tapi juga ada sejarah beberapa yang terbesar di dunia bahkan katanya, ya kan. Jadi konon katanya kalau mau muterin satu museum ini banyak versi bro, ada yang bilang mesti sebulan, ada yang bilang mesti 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan baru selesai gitu kan. Yang pertama dia ada Mona Lisa ya, lukisan paling terkenal di dunia, ya kan, ada di sana. Tapi kalau kita sobat kota mungkin karena biasanya orang Indonesia persentase lebih kecil yang suka seni, dan kita kalau contoh ya mau masuk ke Mona Lisa aja, lihat Mona Lisa aja keluar lagi itu minimum kita mesti spend waktu 2-3 jam ya, karena antrinya, kemudian dalamnya tuh kayak labirin, naik turun kiri kanan, naik turun kiri kanan, ketemu Mona Lisa antri pula gitu kan. Jadi orang Indonesia kebanyakan lihat juga oh begini doang gitu ya, kebanyakan ya, tapi ada juga yang suka seni dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mostly orang Indonesia ke Louvre foto-foto sesuai dengan niche-nya Kongko Wisata ya, Instagramable spot. Jadi kalau mau foto yang the best ya ini, ambil piramida kacanya ya, kemudian ada di belakangnya, di balik dari foto ini mungkin itu ya Arc de Triomphe yang karusel, yang lekungan kecil, itu juga bagus. Atau kalau bisa ke bawah, dia ini ada underground kayak shopping mall, kafetaria dan lain sebagainya gitu ya. Bisa ambil dari bawah yang piramida terbalik, piramida kacanya. Tipsnya sih lebih baik beli tiket online ya, karena kalau tiket online itu kita udah ada range waktunya. Jadi misalnya kita beli untuk tanggal 15 Maret jam 9 pagi nih misalnya. Jadi di situ udah ada entrance-nya sendiri untuk yang sudah beli tiket dengan jamnya. Jadi kita ada waktu setengah jam untuk bisa masuk ke situ. Dan harganya lebih mahal sedikit, cuma 2 euro lebih mahal, yaitu 17 euro, atau bisa juga beli on the spot. Tapi kalau on the spot kekurangannya yaitu tadi harus mengantri, dan kadang orang Indonesia juga suka bingung gitu cari tempat untuk beli tiketnya di mana, karena beli tiketnya itu underground tadi seperti yang Doni bilang. Dan jadi kita bisa beli tiket online. Ada juga calo-calo loh, jangan salah, yang jual tiket di luar itu sama seperti yang suka jual gantungan kunci dan segala macam. Saran saya sih jangan beli dari mereka ya, tapi beli langsung online atau di bawah untuk beli tiketnya 15 euro tadi. Musée d'Orsay, bahas dulu sedikit. Kalau Louvre itu dulunya merupakan istana raja dari Prancis. Kalau Musée d'Orsay ini dulunya adalah stasiun ya, dan akhirnya diubah jadi museum. Dan di dalam museum ini ada banyak lukisan-lukisan terutama dari
para pelukis impresionis, misalnya Van Gogh, Monet, dan beberapa pelukis impresionis lainnya. Tempat yang paling instagramable di sini biasanya adalah si jam yang tadi kita bisa lihat sebelumnya ya. Nah, di jam ini, jadi kita bisa foto di sini. Kemudian kalau kita lihat ada pemanduannya itu Sungai Sen, dan bisa lihat lagi lebih jauh itu kelihatan Sacré-Cœur Basilica yang kita akan bahas di beberapa waktu lagi nih. Iya, semua udah dekat. Kalau Louvre itu di North Bank, di utaranya Sungai Sen. Orsay itu di South Bank, di selatannya Sungai Sen. Palais Royal itu masih di utara Sungai Sen, tapi tinggal nyebrang aja dari Musée du Louvre, dari Museum Louvre. Kita udah bisa masuk, ada jalan kecil, nggak terlalu kelihatan memang ya, dan disitulah ada taman Palais Royal, ada Palais Royal dan ada tamannya. Di situ ada pilar-pilar yang cakep banget, dan ada kafe-kafe juga, bisa foto-foto di situ. Ada air mancur, kayaknya orang Prancis nih suka banget sama air mancur. Ada air mancur yang cantik banget, pohon-pohonnya sama juga, bener-bener apa ya, align gitu. Dan ada yang kita bisa lihat di sini, apa ya, kayak pilar-pilar naik turun warna hitam putih. Nah, biasanya orang-orang tuh foto di sini dengan pemandangan Palais Royal di belakang. Jadi kenapa sering lewat? Karena sama juga ya, Bora. Ada dekat sama Lafayette. Nah, itu persis di belakang gedung ini Galeri Lafayette ya. Itu di mana ya sama kayak tadi ya. Kalau Bapak ibu-ibu belanja ya kan ke sono ya kan, ngiler, semuanya pengen beli. Bapak-bapak sono ya kan, air mata yang netes karena bayarin ibu-ibunya belanja terus katanya gitu kan ya. Tapi balik lagi, ini merupakan gedung opera ya, gedung opera, dan dari luar tuh bagus banget. Sobat Kota, kalau yang jalan sendiri itu bisa naik metro gitu ya, itu persis depannya itu namanya stasiun opera namanya gitu kan. Jadi dari luar aja kita foto udah bagus, dan di tikungan juga ada satu kafe yang terkenal, Cafe de la Paix gitu ya. Tapi dalamnya ternyata saya juga nonton di YouTube-nya Sis Ica, ya dalamnya itu bagus banget ternyata. Mungkin interiornya si Ica bisa jelasin lebih detail lagi. Nah kan ada fotonya tuh di situ tuh. Kita bisa masuk tanpa harus nonton opera ya, bayar juga, kalau nggak salah dia 10 euro. Jadi ada beberapa option tiket, bisa bayar bisa ke sana langsung, jalan explore sendiri tanpa guide, bisa juga dengan local guide yang nanti nemenin. Dan kita di situ itu di dalamnya itu memang keren, cantik banget, mewah sekali. Jadi ada tempat-tempat di mana kita bisa, nah seperti foto saya ini, berasa kayak princess di kerajaan mana gitu, benar-benar cantik banget. Jadi kalau operanya sendiri biasanya di sini tuh malam, dan biasanya yang sering muncul itu ballet ya kalau di opera Garnier ini. Jadi pada masanya memang orang-orang tuh katanya sering nonton kesini malam-malam, dan saling kayak pakai baju dress yang paling oke untuk biar semua bisa dilihat. Dan memang tujuan dibangun semegah ini tuh biar bangsawan-bangsawan pada masanya bisa saling show off, sosialita pada masanya bisa saling show off. Jadi ini instagramable abis, dan keren banget. Dan di utara Paris itu ada passage atau lorong-lorong yang seperti ini di antara dua bangunan, dan di situ biasanya ada kafe, ada restoran, ada juga tempat belanja, dan ada kurang lebih mungkin sekitar 10, salah satunya passage de Panorama ini. Dan passage ini tuh setiap passage beda-beda atmosfernya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini kurang bisa lihat di mana Hard Rock Cafe, nah persis di sampingnya itu ada salah satu passage, dan di seberangnya inilah passage de Panorama ini. Dan ini tuh instagramable banget, cakep, ada banyak, biasanya nih yang saya tahu orang-orang tuh sering foto, ada toko buku yang di depannya tuh kayak toko buku-buku kuno, atau ada kartu pos. Jadi fotonya gaya-gaya lagi baca buku atau lagi cari-cari buku, dan gaya candid gimana gitu. Iya, kalau Gallery Weekend ini lebih mewah gitu. Karena di dalamnya juga lebih cantik dalamnya. Jadi udah modelnya lebih megah lagi ya. Ini modelnya lebih megah, kalau Passage de Panorama ini agak lebih rustik, kalau ini lebih megah. Salah satu passage juga masih di daerah situ ya, salah satu lorong seperti ini namanya Passage de Choiseul, lupa nama bacanya gimana. Tapi dia isinya itu berasa di Jepang.
Waduh. Berasa di Jepang karena kiri kanan itu restoran Jepang, Korea, dan bahkan kayak ada satu toko saya ingat dia jual cuman Totoro aja. Jadi benar-benar kayak setiap tempat itu gayanya beda-beda. Ya, pertama memang udah jadi ikon, bangunannya udah terkenal, dan juga tempat dulu Napoleon ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja juga di katedral ini, ya kan, dan juga bisa dibilang apa ya, dibikin cerita Disney kan, Hunchback of Notre Dame dari buku karangan Victor Hugo, ya kan, si buku dari Notre Dame juga di sini, dan dia juga titik nol kota Paris ya, jadi ada ritual yang harus dilakukan, ada satu titik di sana ya, yang kita mesti jalan berputar di sana supaya konon katanya kalau putar di sana bisa balik lagi ke Paris lagi, gitu kan ya. Cuman balik lagi ya, ini kan foto tanda kutip sebelum terjadi kebakaran gitu ya. Mungkin si Sisa mungkin lebih update nih ya setelah kebakaran ini bagaimana gitu ya. Kalau setelah kebakaran sih kalau tower 2 di depannya itu masih ada ya. Mungkin bisa dilihat slide yang sesudahnya itu akan terlihat lebih jelas. Yang nggak ada itu kubah di belakangnya karena itu kan dari kayu semua ya dan itu yang hancur istilahnya yang benar-benar terbakar habis. Itu dan sekarang tuh masih renovasi. Katanya sih kalau untuk ibadah masih dibuka ya. Saya sendiri belum ke sana belum masuk untuk dibuka setelah ibadah ini. Tapi kalau misalnya untuk kunjungan itu masih ditutup, jadi masih renovasi. Dan konon sih renovasinya akan menghabiskan waktu yang lama ya, bisa 5-10 tahun. Tapi para orang-orang kaya jet setternya Perancis ini udah pada patungan nih untuk donasi untuk merenovasi ini. Karena renovasinya juga kan pasti nggak main-main ya, apa mahalnya itu. Justru itu tuh. Sekarang kalau untuk grup turis ya kita bilang ya, bisa dibilang akses ke Notre Dame bisa dibilang agak sulit. Karena untuk bus, di luar bus lokal, ada bus tertentu yang hanya boleh berhenti di depan Notre Dame. Jadi ritual itu dulu kita kenalkan kepada orang-orang, tapi sekarang bisa dibilang sulit dilakukan. Ya berputar di satu titik itu, dibilang titik nol itu. Tapi sekarang untuk turis bus, ya itu sulit. Kecuali yang jalan sendiri, naik metro, jalan kaki, atau naik yang hop on hop off, itu katanya boleh berhenti di depan Notre Dame. Mau cerita sedikit tambahan aja nih kalau misalkan yang titik nol itu ya. Saya pertama datang ke Prancis jujur nggak tahu dan nggak nginjek titik nol itu ya. Ke Notre Dame tapi nggak nginjek titik nol. Tapi habis itu baca-baca, sering dengar cerita, akhirnya tahu titik nol. Kedua kalinya datang, saya tanya setelah keberapa kalinya datang, saya ke sana cari-cari di mana si titik nol. Terus lihat polisi ini tanya, di mana sih titik nol itu? Polisinya nanya, lihat aja yang mana yang banyak orang. Kata. Ini toko buku ya, jadi toko buku yang ada persis di seberangnya Notre Dame. Karena Notre Dame itu kan ada di pulau ya, pulau di Prancis itu sungainya juga di tengah-tengahnya ada pulau namanya Cité. Dan kalau kita nyebrang itu nyebrang jembatan adalah ini toko buku Shakespeare and Co. Dia juga ada coffee shop, jadi bisa ngopi-ngopi cantik juga di situ dan bisa foto-foto pasti di sini. Ini adalah toko buku berbahasa Inggris paling tua di Paris ya. Jadi bisa foto-foto di sini, di depannya juga cakep banget untuk foto. Pokoknya banyak kita bisa lihat ini dan ini juga salah satu tempat syuting beberapa film. Salah satunya Midnight in Paris, kemudian ada juga Before Sunrise. Jadi ini memang spot wajib kalau udah di Notre Dame, sayang kalau nggak kesini. Ini masih di dalam kota Paris, ini ada di South Bank, di selatannya Sungai Seine. Jadi ada taman yang cukup besar juga. Karena di Paris ini banyak sekali ya taman-taman, dan bentuk tamannya tuh beda-beda gitu stylenya. Kalau di sini gedungnya kita bisa lihat itu adalah gedung Senat, gedung Senatnya Prancis. Kemudian ada juga tempat spot foto yang paling oke sebenarnya yang agak hidden istilahnya adalah yang ada di slide ini tulisan Jardin de Luxembourg. Biasanya orang-orang tuh seneng banget foto di sini karena hidden spot nyarinya agak susah karena dia ada persis di sampingnya gedung Senat itu. Kemudian pohon-pohonnya juga cantik, air mancur balik lagi ya sama di situ. Kalau orang Paris sendiri suka ke sini tuh untuk jogging, untuk olahraga. Tapi kalau enggak kita jalan-jalan di sini aja foto-foto itu udah oke banget. Kalau Liberty ini sendiri kan kado dari Prancis untuk
New York ya, untuk Amerika. Dan dia desain di dalamnya, metal di dalamnya itu didesainnya sama Eiffel loh, jangan salah, sama nih, apa namanya, insinyurnya. Tapi kalau pahatan luarnya itu sama Bertolini kalau nggak salah namanya ya. Jadi Arnoldi, dia dari Belfort. Dan kita di sini bisa menemukan ada beberapa patung Liberty di Paris. Salah satunya ada di Jardin de Luxembourg tadi, ada di dekat Eiffel. Kalau naik kapal cruise di Sungai Seine, kita bisa lihat itu biasanya. Jadi pura-puranya foto di New York, padahal itu di Paris. Kemudian Pont de l'Alma nih, yang tempat meninggalnya Lady Di. Diana, itu ada kayak apa ya, ada kayak tugu yang orang-orang tuh sering mengira itu tugu dibuat untuk Lady Di, padahal sebenarnya tugu itu udah ada di situ sebelum Lady Di meninggal, dan itu adalah flame-nya Liberty. Yes, apinya. Sebenarnya gereja ya, Sacred Core itu berarti Sacred Heart atau hati kudus, jadi gereja hati kudus. Nah, yang bagusnya ini pertama bangunannya bagus dan dia terletak di atas bukit, namanya Bukit Montmartre gitu kan. Jadi di bawahnya itu ada kafe, ada juga souvenir dan lain sebagainya. Jadi turistik banget sebenarnya gitu ya. Tapi yang bagus kita bisa foto dari bawah karena di atas bukit ya, bisa foto dari bawah, ambil ke arah bukitnya ke atas. Dan juga sobat kota bisa ada dua cara ya. Kalau yang hobi olahraga bisa jalan kaki itu naik nanjak ke atas. Atau kalau yang mungkin udah tua atau ya mungkin udah capek gitu ya, bisa beli tiket, kayak beli tiket metro, kita naik kayak funikuler, naik ke atas. Nah, di atasnya mau masuk gereja bisa, tapi juga yang salah satu yang terkenal juga ialah foto dari ketinggian, karena dari atas bukit itu dekat gereja bisa lihat view kota Paris dari ketinggian yang sangat cantik. Ini biasanya banyak seniman atau mungkin anak-anak kuliahan yang seni gitu ya, suka nongkrong, belajar ngelukis di sana biasanya. Banyak banget pelukis jalanan dan lain sebagainya di sini. Ya, ini juga ya karena lokasinya bisa bilang ya, kalau Paris kan semuanya Instagramable ya. Jadi di Montmartre banyak kafe, banyak toko-toko dan lain sebagainya. Itu juga ya bisa dibilang nih kalau di Paris setiap sudut bisa buat foto, bro. Benar banget ya, itu salah satu spot Emily in Paris, dan banyak film juga ya di Paris. Ini banyak banget syuting film, hampir setiap hari kayaknya ada syuting film. Tapi di sini di Montmartre ini memang karena jalanan-jalanannya apa ya, jalanan-jalanan kecil dan ada banyak sekali, jadi walaupun tempatnya turistik tapi selalu aja kita bisa nemu tempat yang mana tetap cantik tapi nggak banyak orang. Jadi kayak apa ya, kayak kalau kita get lost in Montmartre istilahnya, jalan-jalan aja lihat, oh ini ada gang di kiri, kira-kira kemana, itu nggak akan nyesel istilahnya. Tapi siang hari ya, jangan malam hari. Ini masih di kawasan Montmartre juga sebenarnya, masih di dalam wilayahnya Montmartre. Ini karya seni yang isinya itu tulisan I love you dalam beragam bahasa. Udah tahu dong ya, Paris kan salah satu kota yang istilahnya paling romantis di dunia. Dan salah satu tempat yang bisa dibilang cocok untuk deklarasi cinta kalau nggak mau di depan Menara Eiffel, itu di depan sini. Karena ada banyak tulisan I love you dari berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Manado, dan kayaknya ada beberapa bahasa daerah Indonesia lagi. Saya belum sempat cari karena nggak ngerti juga kali ya. Tapi kalau ke sini sendirian, ya tahan aja, jangan baper ya. Karena biasanya banyak couple di sini yang foto-foto atau yang cuman sekedar duduk dan menikmati si I love you ini. Benar, daerah Montmartre juga ini. Ini adalah kafe restoran ya sebenarnya, yang jadi unik karena satu-satunya yang berwarna cerah pink, istilahnya rose pink, di tengah bangunan-bangunan kota Paris yang tahu sendiri lah ya warnanya seperti apa, sama semua mirip-mirip. Tiba-tiba di sini ada up pink, dan jadi ini cantik banget, dan dia ada di kayak perempatan gitu kali ya, perempatan atau pertigaan jalan, di mana di setiap sudutnya tuh ada rumah atau ada vineyard, ada yang lain, jadi bisa foto-foto di situ, cantik banget. Sama, masih di daerah Montmartre, jadi Montmartre ini kayaknya banyak banget ya spot-spotnya. Salah satunya ini Moulin Rouge, biasanya spot foto di Moulin Rouge ini adalah di seberangnya, di mana kita bisa lihat dari belakang Moulin Rouge, dan di bawahnya itu kayak ada apa ya, ada
udara gitu. Jadi biasanya foto-foto ala-ala apa? Marilyn Monroe. Itu yang pirang itu dia ala-ala Marilyn Monroe yang roknya keangkat ke atas atau rambutnya ke bawah-bawah ke atas. Tapi kalau enggak malam itu kita bisa nonton kabaret ya yang kayak kita bisa lihat di sini sambil dinner atau sambil minum champagne. Ya, jadi mungkin kalau tips atau saran buat sobat kota, baik yang punya waktu banyak, apalagi yang punya waktu sedikit gitu ya, mesti kudu harus wajib naik Seine River. Ya, dia ada yang terkenal ada dua pilihan, Bateau Mouche dan Bateau Parisien gitu ya. Ini kita naik kapal bolak-balik ya keliling kota Paris. Nah, bisa dibilang kalau kita mungkin tuh leader teman-teman banyak yang bilang ya, ini the best city cruise in the world. Ya, bayangin tuh terbaik. Kenapa? Karena pertama, kita di Paris kotanya udah cantik, dan rata-rata semua objek wisata di kota Paris itu semuanya ada di pinggir Sungai Seine letaknya. Dari Eiffel, Notre Dame, Louvre, tadi ya Museum Louvre, Musée d'Orsay, semuanya itu kelihatan dari kapal ini. Jadi buat yang punya waktu juga jangan ragu ya, bisa naik kapal ini karena view-nya atau sudutnya pengambilannya beda. Jadi kita foto dari darat dan dari air ya, kita bilangnya itu view-nya beda. Jadi mesti kudu harus wajib naik. Nah, buat yang couple kalau malam juga bisa. Ya, ada beberapa cruise yang menyediakan dinner cruise. Jadi sambil dinner kan kita lihat ya, itu kan panoramik, kacanya kebuka semua. Yes, dinner fine dining, sambil lihat Eiffel dan lain sebagainya. Wah, keren banget deh pokoknya. Sambil megang wine ya, Don. Betul, champagne. Jadi ada beberapa jenis sih ya kalau yang kita bisa datengin. Ada Bateau Mouche tadi bisa naiknya dari Pont de l'Alma. Terus ada juga Bateau Parisien tinggal naik dari Eiffel, di bawahnya Eiffel. Kalau my own favorite sebenarnya itu dari Notre Dame. Di seberangnya Notre Dame ini di sungainya ada Bateau Parisien tapi yang versi kecilnya. Jadi dia harganya agak sedikit lebih mahal. Kalau nggak salah dia ya harganya sedikit lebih mahal tapi lebih kecil dan kayak lebih private gitu. Cuman dia nggak bisa beli online, harus datang on the spot dan setiap 1 jam. Sedangkan kalau yang nggak punya banyak waktu, tinggal naik Bateau Parisien atau Bateau Mouche itu juga oke. Dia setiap setengah jam ada jalan. Jadi kayak nggak usah nunggu lama-lama, tinggal datang kapan aja, tinggal nunggu sebentar. Kalau setengah jam tinggal foto-foto di sungainya, habis itu langsung on board. Ya tadi seperti dibilang ada Sungai Seine. Sungai Seine itu membelah kota Paris dan ada banyak jembatan. Jembatan-jembatannya hampir semua Instagramable ya, tapi ini merupakan yang paling hits istilahnya di Instagram sekarang. Kalau kita datang ke sini pagi-pagi ini, di sepanjang pilar ini, di bawah jembatan ini, ada paling enggak 5 pre-wedding. Wow. Karena semua pengen foto di sini karena pilarnya cantik banget, dari metal ini kan, kemudian bisa lihat view Eiffel dan ada sungainya juga, bisa lihat bangunan Usmani yang juga yang wah, yang cantik. Jadi ini keren banget untuk difoto di sini memang. Sebenarnya dibilang ini masih di Paris ya, karena kalau Paris itu kayaknya nggak ada istilah, tengahnya Paris itu Notre Dame ya, tapi nggak ada tengah kota di Paris, yang namanya benar-benar tengah kota tuh nggak ada. Karena ya pokoknya itu di dalam Paris, dia ada di samping Gare de Lyon. Kalau yang mau ke Swiss nih naik kereta, biasanya dari Gare de Lyon, ini tinggal jalan nggak 10 menit udah nyampe di Rue Crémieux. Jadi kalau ada waktu 1 jam nunggu di stasiun, bisa mampir ke sini. Ini jalanan yang mungkin 500 meter sampai 1 kilo ya jalan ini, dan ini untuk pejalan kaki. Uniknya di tengah-tengah bangunan Paris yang seperti saya bilang warnanya sama, blok-bloknya sama, ini warnanya warna-warni. Dibilangnya kalau sama orang Paris sendiri Nottinghamnya Paris. Ini museum Centre Georges Pompidou atau dibilangnya juga sama orang sini Beaubourg ya. Dia ada di deket kalau ngomongin deket, nggak terlalu jauh dari Notre Dame lah mungkin ya. Jauh kalau untuk orang Indonesia, tapi kalau untuk orang Paris mungkin nggak terlalu jauh dari Notre Dame di daerahan situ. Dan dia itu adalah di dalamnya museum untuk yang art kontemporer. Jadi makanya luarnya juga seperti ini. Dan enaknya sih kalau untuk yang foto Instagramable mungkin
di depannya itu kayak ada pelataran dan di situ ada banyak musisi-musisi, orang-orang juga suka nongkrong di situ, musisi-musisi pada main musik, bisa foto di situ. Bangunannya bisa juga masuk ke dalam ke museumnya atau cuman ke bawahnya aja juga nggak apa-apa dan itu bisa foto-foto di situ juga cantik. Buat yang suka arsitektur katanya sih ini salah Arsitekturnya satu menarik ya. arsitektur yang menarik untuk dikunjungi. Atelier de Lumière ini kayak apa ya, kayak tempat pameran kali ya, atau museum juga mungkin. Jadi di dalamnya itu ada light show yang bentuknya atau temanya berbeda-beda. Jadi temanya itu kadang waktu itu pernah ini kayaknya temanya Jepang, kemudian terakhir itu sebelum COVID, sebelum lockdown di sini dan museum tutup, temanya itu Van Gogh. Jadi di Emily in Paris juga sempat dibahas, mereka ada main ke situ dan kalau mau foto-foto di sini memang keren banget sih. Kalau ini bisa dibilang di luar kota ya, mungkin kalau cepat 45 menit sampai 1 jam di luar kota Paris, tapi kan bisa dibilang ya, Istana Versailles, salah satu yang paling terkenal kan, bahkan raja-raja dari negara lain di Eropa pun zaman dulu banyak yang niru, kayak Raja Rusia bikin Versailles ala Rusia, nirunya dari sini gitu kan, karena saking megahnya, saking mewahnya ya kan, waduh, jadi luar biasa banget gitu ya. Jadi ini sekarang sih jadi museum ya, jadi museum kita bisa berkunjung, bisa lihat dari luar udah bagus, dari dalam juga bagus ya, ada Hall of Mirror dan lain sebagainya, itu lapis emas gayanya ya, waduh luar biasa banget deh ya. Jadi kalau teman saya yang bercanda katanya, sekarang saya tahu kenapa ada revolusi Perancis gitu ya, setelah melihat Versailles gitu. Karena ya itu semuanya, waduh kalau sekarang dinilai ya, wah nggak tahu deh berapa nilainya untuk bangun Versailles ini berapa gitu ya, dengan lapis emas dan lain sebagainya. Tapi untuk sobat kota yang berkunjung, selain ya sebagai museum, luarnya bagus, dalamnya bagus, ada satu lagi ya, itu biasanya gardennya itu yang terkenal, ya itu yang tiketnya juga beda. Jadi udah masuk ke museum dan masuk ke gardennya beda. Gardennya tuh yang di kayak apa ya, dibuatnya simetris juga, dengan di pohon-pohonnya dipotong gitu ya, yang kayak karpet. Kalau mungkin dilihat dari drone gitu ya, mungkin kayak karpet. Jadi cantik banget gardennya. Jadi selain foto di luar, foto di dalam juga ya itu, mesti ke gardennya sih biasanya. Tapi ya balik lagi, at least karena di luar kota, at least udah setengah hari atau mungkin hampir 1 hari di sini. Ada kendaraan umum untuk ke sini naik RER, yaitu ya kayak komuter lainnya gitulah ya. Jadi kita bisa naik dari Notre Dame atau dari Eiffel atau dari Invalides. Jadi RERC ini ngelewatin semua tempat-tempat bersejarah istilahnya di pinggir Sungai Seine. Kemudian dia akhirnya setengah jam lah dari Eiffel sampai di Versailles Palace ini. Dan di situ kita nggak usah takut salah ya, karena di wagon keretanya itu di dalamnya sudah dihias oleh pihak SNCF, pihak PT KAI-nya Perancis dengan gambar-gambar dari Istana Versailles ini. Dan kita setelah setengah jam nyampe ke situ, seperti yang tadi Doni bilang juga, ini luas banget ya, jadi harus menyiapkan waktu setengah hari paling tidak, atau 1 harian penuh. Karena luas kompleksnya itu 80 hektar ya. Dan itu konon nih cuman 10% dari apa yang tersisa dulu zaman raja. Jadi kebayang luasnya seperti apa. Dan ada tamannya juga. Bisa, kalau soal tiket, ngomongin tiket masuk sini, bisa beli tiket terusan untuk taman, untuk kompleks yang lain, karena ada 2 istana lagi di belakangnya. Atau bisa juga beli tiket untuk 1 spot istana main palace-nya aja. Kalau tamannya berbayar itu saat musim panas, biasanya dari Maret sampai November. Sisanya sih kita bisa free, tapi nggak ada acara musical air mancurnya. Jadi itu aja sih. Basically kalau di Disneyland kan sebenarnya beberapa memiliki kesamaan ya bro ya. Ya ada apa sih, Space Mountain ya, beberapa gamenya itu atau wahananya atau ride-nya itu mirip-mirip gitu kan ya. Tapi yang membedakan, ya ini kan pertama Disneyland satu-satunya di Eropa, ya kan? Ya, tapi sebenarnya dia seperti di Jepang. Jepang kan ada 2 theme park bersebelahan, Disneyland dan Disney, ya kan? Di sini juga ada Disneyland dan juga sebelahnya Disney Studio. Nah ini nih seperti Disneyland. Jadi ada 2 theme park, bukan 1. Ya, ini yang unik. Nah kalau tanya tiketnya atau bagusan mana dan lain sebagainya, kalau cuma punya waktu 1 hari gitu ya, karena kan
at least satu hari satu, nggak mungkin satu hari dua-duanya dengan antrian game nggak akan keburu sih. Cuma kalau saya selalu membagi gini, karena kalau kita tiket grup, kita kan dapat satu tiket one day pass, ya kan? Tapi tiket grup sebenarnya kita boleh pilih mau masuk studio atau LAN. Nah, jadi kan biasa orang nanya nih ke saya, ke leader kan, Doni menurut kamu bagusan mana, ya kan? Nah, kalau saya baginya sih begini, oke, Bapak Ibu ya adik-adik tergantung. Kalau buat saya yang LAN itu mungkin lebih untuk ke seluruh keluarga, ya dengan anak kecil dan lain sebagainya. Kalau yang studio, dia itu permainannya lebih thrilling, lebih, waduh, bikin deg-degan, ya roller coaster lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi yang serem-serem tuh lebih banyak di studio. Kalau saya sih baginya seperti itu tuh. Kalau bapak-bapak yang bingung, bosen, wah gue nemenin kemana nih? Nah, mereka ke La Valley Village ya, Don ya? Betul sekali. Satu perberhentian ya, sampai ke outlet yang terkenal. Jadi dekat sini ada outlet loh, Sobat Kota ya. Jadi itu bisa Betul. salah satu Naik spot kalau metro aja, bosan. ya, naik kereta satu perhentian ya itu langsung nyampe ke Marnel apa. Nah ini Rue Montorgueil, ini jalan yang dimana di kiri kanannya ada beberapa tempat yang mungkin bisa kita datangi untuk mencoba makanan Prancis. Salah satunya escargot, ada restoran specialty escargot di sini. Kemudian kalau di Rue Montorgueil ini juga ada, saya lupa bacanya gimana, Bapak bingung bacanya gimana, Strorrer. Itu adalah tempat dessert yang patisserie atau tempat jualan kue yang salah satu paling tua di Prancis. Specialty-nya itu ada eclair dan juga ada baba au rhum. Jadi kue kue yang ada diisi rum di dalamnya. Rum baba. Tapi bisa dilihat ini tempatnya seperti ini, kecil, jadi jangan salah ya, dia hanya jual kue aja. Kita nggak bisa duduk untuk makan. Jadi bukan kafe istilahnya. Jadi memang cuma masuk, beli, dan dibawa take away. Nggak bisa duduk di situ. Ya, jadi kalau tambahin sedikit, rum baba itu konon katanya dibikinnya pertama kali atau diciptakan di Strorrer ini. Betul. Dan ini dulunya adalah yang buatnya tukang masak kuehnya raja. Jadi memang ini legendaris banget lah di Prancis, di Paris. Betul. Indonesia juga heboh kan, bro? Ada itu tuh yang Sandalia sama siapa tuh? Eiffel Making Love katanya gitu ya? Eiffel Making Love apa I'm in love, bro? Sorry, aduh. sorry ya, maaf ya Sobat Kota ya. Tuh, udah lama nggak botur jadi begini ya, Don. Nah, banyaklah film Korea, Lover in Paris sudah syutingnya di sini. Nah, ini juga nih, ini sering lihat juga nih, restoran ini yang bisa dipakai juga di Emily in Paris nih, kalau nggak salah ya, Cak ya. Bener banget. Jadi Emily in Paris ini seri yang ada di Netflix ya, yang memang kayaknya heboh banget di Prancis, di Amerika maupun di Indonesia. Dan ini restorannya tempat ceritanya si Prince Charming atau Prince Charmingnya Emily, Gabriel, kerja jadi chef di situ. Jadi banyak yang sekarang tour dengan tim mendatangi tempat-tempat si Emily in Paris ini. Salah satu yang wajib ya ini restoran ini. Ini lokasinya di mana, Cak? Ini lokasinya nggak terlalu jauh, ini di South Bank, nggak terlalu jauh dari Jardin de Luxembourg, daerahan situlah. Persis di Eiffelnya di lantai 2 ya berarti, di lantai 2-nya menara Eiffel. Berarti restoran mewah ya, restoran mewah. Restoran mewah untuk nyobain ngerasain Eiffel. Nah, ini lanjutnya kita ada Les Ombres ya. Les Ombres ini di mana nih, Cak? Fine dining juga ya? Dia kafe juga bisa, jadi bisa nongkrong di situ atau untuk yang apero kalau di sini namanya, untuk kayak minum-minum santai sebelum dinner, bisa di situ. Dia persis di Musée Quai Branly, ada museum, dia di situ. Dan kayaknya Doni juga pernah ke situ kan ya. Nah di museum itu ya kayak rooftopnya di bawahnya itu museum ya. Iya betul. Ada di museum itu dijelasin tentang Indonesia loh, jangan salah. Iya, lebih ke art museum kalau nggak salah. Jadi ya balik lagi sih, kalau sini kita kafe ya kita bilang beli view ya, karena view-nya Eiffel. Sekali lagi Eiffel sangat-sangat menjual sekali di sini.
Apartemen begitu ada view Eiffel langsung naik harganya, Bu. Benar. Jadi orang sini lebih buat nongki-nongki cantik. Ya bukan mostly ya. Mostly bukan karena ini tapi karena view-nya mungkin seperti itu. Ini kalau kita bilang beberapa rombongan spesial lah ya, kita biasa arrange untuk dinner di sini. Biasanya ini kan salah satu restoran yang bisa dibilang udah termasuk monumen ya, yang dilestarikan. Karena kita lihat ya interiornya luar biasa sekali. Kalau nggak salah ada belasan artis ya, seniman yang mendekorasi restoran ini nih. Jadi makanya dibilang udah sebagai monumen nasional gitu, seolah-olah gitu ya, dilestarikan sekali gitu kan. Jadi letaknya di stasiun Gare de Lyon dan juga sempat jadi tempat syuting beberapa film-film terkenal gitu ya. Mungkin salah satu yang internasional gitu ya, itu Mr. Bean Holiday. Ya, yang Mr. Bean ke Cannes ya kan dapat trip gratis dan lain sebagainya. Dia sempat syuting juga di Le Train Bleu ini di sini. Ya diambil dari nama kereta ya itu yang terkenal Le Train Bleu itu. Jadi waduh, orang kalau ini kan fine dining ya. Jadi ya kalau kita ambil paket yang simple, first course atau starter, main course dan dessert. Nah pas lagi jeda orang ngilang, waiternya bingung. Mana orangnya? Ya orangnya pada foto semuanya di sini. Bener. Dia lokasinya kalau di South Bank di Saint-Germain-des-Prés ya, jadi dia nggak terlalu jauh dari Montparnasse mungkin kalau untuk yang yang sering ke Paris, nggak terlalu jauh dari stasiun Montparnasse, nggak jauh dari Jardin de Luxembourg juga. Kalau dibilang kita kan ngomongin tempat-tempat instagramable ya, kafe di Prancis salah satu yang spesialnya adalah punya teras ya pastinya ya. Yang mana kalau di Indonesia kayaknya jarang ada kafe punya teras nongkrong-nongkrong di trotoar. Nah, ya, benar debunya banyak. Jadi makanya kalau menurut saya pribadi setiap kafe teras di Prancis itu instagramable. Tapi kalau yang spesial itu ada Les Deux Magots kafe ini. Karena dia ya bersejarah juga. Dulu tuh tempat istilahnya nongkrongnya para seniman, para penulis, orang-orang intelektual Perancis itu pada nongkrongnya di sini, ketemunya di sini mereka. Jadi makanya tempat ini spesial. Ada 2 kafe sebelahan, Les Deux Magots sama Café des Fleurs. Nah, dua-duanya ini tempat nongkrongnya, di dalamnya juga keren. Tempat nongkrongnya orang-orang intelektual Perancis pada masanya, masih sih sampai sekarang juga. Sama ini yang tadi ya sebelahan sebenarnya dia, sebelahan Café des Fleurs sama Les Deux Magots. Kita bisa duduk di sini nongkrong, beli cuman misalkan dessert sama minuman, kopi, atau bisa juga cuman untuk apero time. Kalau orang Perancis dia ada apero time sekitar mungkin dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 malam sebelum mulai dinner, itu mereka minum entah itu bir, entah itu champagne, atau cuma 1 gelas wine sambil makan-makan cemilan-cemilan kecil untuk membuka apeti, untuk membuka nafsu makan istilahnya. Mereka biasanya nongkrong-nongkrong di tempat seperti ini. Kalau menunya iya sih mirip ini kan istilahnya kayak kafe standar ya, brasserie standar. Jadi kalau menu-menunya dia mirip-mirip makanan-makanan khas Prancis lah ya, ada steak fries, ada juga confit de canard yang standar. Tapi biasanya di setiap kafe atau di setiap restoran itu ada menu of the day gitu ya. Jadi mereka biasanya menawarkan menu yang spesial untuk untuk mereka masak khusus hari itu aja. Tapi kalau ngomongin kafe atau restoran di Prancis ya, kalau sekarang kan masih tutup, tapi biasanya yang bikin orang Indonesia kaget juga adalah jam bukanya. Kalau kafe yang saya sebutkan, yang kita sebutkan tadi, semua itu buka service continue ya. Tapi banyak juga yang dia nggak buka service continue, dalam artian dia hanya buka jam 12 sampai jam 3, misalnya last order jam 2, atau jam 7 sampai jam 10, last order jam 9. Jadi benar-benar waktunya itu tertentu. Dan kadang ada juga restoran yang dia buka service continue, tapi serve lunch atau dinner aja di jam lunch dan dinner. Jadi nggak serve makan secara berkelanjutan. Itu kadang bikin orang Indonesia kaget sih. Datang ke kafe jam 3, pesen makan, enggak, cuma bisa minum aja gitu. Bener, Alain Ducasse itu kan chef yang terkenal banget di Prancis ya, sudah almarhum sekarang.
tapi brandnya itu masih ada. Dan ini Plaza Athen kan palace, di atasnya bintang 5 ya istilahnya, palace yang ada di dekat Champs-Élysées di Avenue Montaigne, dan di situ ada restorannya Alain Ducasse ini yang memang gastronomi Michelin juga, dan ya kalau punya budget lebih worth it lah untuk datang ke sini. Kalau ini bentukannya yang lucu ya, ini nggak terlalu jauh dari Notre Dame, jadi benar-benar kayak rumah di sudut, out of nowhere tiba-tiba ada rumah kayak rumah-rumahnya Harry Potter gitu kali ya, atau ya pokoknya bentuknya lucu, dan dia itu khusus jual choux à la crème, itu kayak kue sus. Jadi dia kayak jual khusus kue sus, dia hanya jual itu aja, dan kopi pastinya. Jadi di sini bisa beli itu sambil ngopi, bisa cobain, ada macam-macam rasanya dan enak banget, sambil habis itu bisa foto-foto di depannya. Odet ini juga ada di Rue Montorgueil. Jadi kalau cuma mau nyoba aja bisa ke Rue Montorgueil beli. Di dalamnya Louvre bahkan. Di dalamnya Louvre masih di bangunannya Louvre. Jadi kalau para wanita, kalau tadi Doni bilang Syahrini maju mundur cantik, bosen, para prianya nunggu di kafe ini ya Don ya. Yes. Yang lain foto-foto, nah yang cowok-cowok ngopi aja di sini lah. Ngopi aja dia bosen ya. Aduh pusing deh, gayanya banyak banget.